Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kita akan membahas tentang pemaparan cara yang mendapatkan Pancasila. Dan permasalahannya di sini itu adalah salah satu contohnya, yaitu ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Nah, sebelum dilanjut, kira-kira kalian tahu daerah mana yang termasuk daerah terpencil yang kira-kira bisa mendapatkan pendidikan? Wah, banyak sih. Papua juga ada, daerah Kalimantan juga ada, Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur juga ada. Jadi pembangunan nasional berkisar pada nilai Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Sila kelima. Namun kesenjangan pendidikan masih sering terjadi, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Nah, anak-anak di pelosok itu sering menghadapi keterbatasan sarana, minta minimnya guru, dan akses yang sulit menuju sekolah. Nah, kemudian ini ada salah satu jurnal yang mencatat bahwa kesenjangan ini dipicu oleh faktor kayak misal infrastruktur pendidikan yang terbatas, lokasi geografis yang sulit dijangkau, serta jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang rendah. Nah, kemudian ada lagi menurut laporan Sekretariat Negara itu juga menegaskan bahwa banyak daerah terkecil belum menikmati mutu pendidikan setara dengan wilayah perkotaan karena tantangan serupa. Kondisi ini itu tidak hanya menghambat peningkatan kualitas SDM, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, misal tidak segera diatasi itu malah akan menyebabkan kesenjangan yang dapat menghambat tercapainya pembangunan nasional yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, arah pembangunan pendidikan perlu dievaluasi agar lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal pemerataan dan penghormatan terhadap hak pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Mari kita beralih ke sesi diskusi. Nah, ini yang perlu pertanyaan. Kira-kira mengapa anak-anak di daerah terpencil itu masih sulit mendapatkan pendidikan yang layak, padahal negara kita menjunjung keadilan sosial menurut Pancasila? Ya, jadi anak-anak yang asal di daerah terpencil itu, mereka itu memiliki banyak kendala kayak nyata di lapangan itu. Jadi faktor utamanya itu minim kayak infrastruktur pendidikan seperti kayak gedung sekolah yang tidak layak, terus fasilitasnya itu juga, terus kayak listrik, jaringan internet, bahkan kayak bangkunya itu masih kurang memadai gitu. Ya, berarti kalau kita Indonesia kan negara kepulauan ya. Nah, negara kepulauan itu jadi tidak hanya 1-2 pulau yang bisa langsung menerapkan pendidikannya. Nah, kenapa di Jawa maju? Karena di Jawa itu ada pusat pemerintah ya di Jakarta. Nah, nggak tahu nanti kalau pusat pemerintahnya pindah ke IKN, ya kan? Nah, dan jaraknya itu nggak hanya 1-2 kaki atau 1-2 kilometer, tapi berkilo-kilometer. Dan ada kan yang misalnya dari dulu belum ada bandara, nggak bisa ditempuh, sarana dan prasarananya kan belum memadai, maka dari itu berdampak pada pendidikan yang belum memadai. Jadi kalau menurutku juga karena faktor ekonomi nggak sih? Karena kalau misalnya orang itu kan tinggalnya di kota juga, jadi aksesnya itu sulit kalau di pelosok. Kadang kan kalau yang di kota itu anggaran pendidikan besar, Yang butuh malah anggaran pendidikannya kecil. Terus kalau pengangkatan ASN itu kan kebanyakan di kota-kota dan sih. Oke, ini terus ada beberapa akibat menurut aku yang akan terjadi apabila tidak diatasi. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusianya tidak merata. Kalau misal pendidikan yang layak hanya dinikmati sebagian wilayah, maka SDM dari daerah terkecil akan meninggal baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun daya asing. Kemudian yang kedua ada ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak pula, sehingga kemiskinan dan ketimpangan ekonomi akan terus berlanjut. Kayak yang bilang tadi, malah menimpa ketimpangan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang ideal seharusnya menyeluruh dan merata. Ketimpangan pendidikan akan menghambat wujudnya
Kemudian yang